Berikut ini adalah seri doa pagi dari Revival Morning Call. Kami yakin akan menambah iman Anda dan membawa Anda kepada pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Selamat menikmati. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Biarlah semua makhluk ciptaan memuji Tuhan. Sebab Dia Tuhan yang besar. Dia Tuhan yang baik. Bapak Ibu pada pagi hari datang bukan untuk memenuhi panggilan, kewajiban agamawi sebagai orang percaya. Tapi kita hadir pada pagi hari ini untuk merespon panggilan Tuhan. Kita datang pada pagi hari ini untuk menikmati Tuhan, menikmati keintiman bersama Sang Pencipta. Doa pada pagi hari ini saya membawa tema generasi pengangkatan. Mereka yang merespon Tuhan, merespon panggilannya, mendengarkan Tuhan, nurut dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan, merupakan generasi-generasi pengangkatan. Kami bersyukur ya Tuhan kalau pada pagi hari ini kami masih bisa bernafas. Kami bersyukur Tuhan kalau pada pagi hari ini Tuhan begitu baik. Kami bersyukur ya Tuhan kalau pada pagi hari ini kami bisa melihat wajah saudara-saudara kami. Kami bersyukur ya Tuhan. Oleh karena perbuatan-Mu besar dan ajaib, Engkau yang mengandung kami, Engkau yang membentuk kami di tempat yang paling dalam, di tempat yang tersembunyi. Sebab perbuatan-Mu besar dan ajaib. Engkau yang menenun kami Tuhan sedikit demi sedikit, sehingga kami boleh menjadi sebuah lukisan yang indah di hadapan-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Jiwa kami berserah hanya kepada-Mu ya Tuhan. Hati kami tertambat pada tali kasih-Mu. Ikat kami dimanapun Engkau berada, dan bawalah kami sesuai dengan kehendak bebas-Mu. Engkaulah yang mengingat nama kami dan memandangi wajah kami satu demi satu, nama demi nama di hadapan-Mu pada pagi hari ini. Ya Tuhan Allah yang kami sembah, jangan palingkan wajah-Mu daripada kami ya Tuhan. Karena Engkaulah Tuhan dan Tuhan kami. Dengarlah seruan kami di bawah gunung-Mu yang kudus. Tuhan dan Allah kami yang hidup, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Engkaulah batu karang dan kota perlindungan bagi kami, orang yang berlindung pada salib-Mu yang agung. Yesus, Engkau adalah kekasih kami. Engkau adalah yang paling indah. Percintaan ini adalah yang paling indah. Percintaan ini adalah yang paling indah. Hati-Mu adalah kerajaan bagi kami, tempat kami berteduh, tempat kami bernaung. Keberadaan-Mu adalah kekuatan bagi kami. Bagi-Mu kemuliaan untuk selama-lamanya. Yesus,
Oh Yesus, Tuhan, Raja dan Tuhan kami. Keberadaanmu adalah kemegahan bagi kami. Keberadaanmu adalah kekuatan. Kekuatanmu Tuhan sampai selama-lamanya. Sehingga makna Laut Merah dan Sungai Yordan melambangkan tempat kematian bagi daging, namun lambang kehidupan bagi kami yang berjalan bersamamu. Sama seperti perjalanan panjang bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah yang Engkau janjikan, tanah Kanaan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Allah Yahweh, Allah Yehova mampu mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir hanya dalam waktu 1 tahun. Tetapi untuk mengeluarkan Mesir dari hati bangsa Israel, Tuhan membutuhkan waktu 39 tahun lamanya. Begitu degilnya hati, begitu degilnya hati bangsa Israel. Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir bukan hendak bermaksud menghukum bangsa Israel, tapi mendidik. Sebab tidak ada seorang anak yang tidak dididik oleh ayahnya. Jikalau kita tidak dididik oleh ayah kita, maka kita bukanlah anak. Alkitab berkata mereka adalah anak-anak gampang. Jadi terimalah didikan dari Tuhan. Apapun keadaan yang terjadi, terimalah didikan dari Tuhan. Ketika Tuhan izinkan segala sesuatu terjadi dalam kehidupan saya, Tuhan mau saya terus mengucap syukur dalam keadaan yang tidak menyenangkan. Tuhan mau saya terus mengucap syukur dalam segala hal. Sebab pemberitaan salib bagi dunia adalah kebodohan. Ikut Tuhan Yesus bagi dunia adalah kebodohan. Tapi bagi kita orang percaya adalah sebuah anugerah. Tidak mulai marah ketika disakiti adalah kebodohan. Tidak boleh kecewa sama perkataan yang menyakitkan adalah kebodohan. Tapi bagi kita yang dilatih olehnya adalah sebuah anugerah yang besar. Tuhan didik kita selangkah demi selangkah, serajut demi serajut. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ini adalah gambaran dari perjalanan orang percaya bersama Tuhan Yesus yang meninggalkan manusia lamanya dan berjalan menuju tanah perjanjian surgawi. Musa memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir melalui Laut Merah dan Sungai Yordan.
Dasar Laut Merah itu merupakan tempat kematian bagi orang-orang Mesir, tetapi menjadi tempat perjalanan umat pilihan Allah untuk melewati maut dan menuju kepada hidup yang merdeka. Ketika bangsa Israel memberontak terhadap Tuhan berkali-kali, mereka kehilangan janji-janji Tuhan untuk membawa mereka masuk ke dalam tanah Kanaan yang Tuhan janjikan itu. Hingga pada akhirnya generasi Yosua yang memimpin mereka memasuki tanah Kanaan melalui timur sungai Yordan menuju kota Yeriko. Dari sungai Yordan mengalir dan terbagi menjadi dua cabang. Yakni kepada Danau Galilea dan kepada Laut Mati. Di Danau Galilea terdapat banyak jenis ikan. Sedangkan di Laut Mati tidak ada kehidupan. Danau Galilea mengalirkan sungai-sungai kecil. Sedangkan Laut Mati tidak mengalirkan kemana-mana. Jika pemberitaan firman hanya berhenti di dalam diri kita, maka iman kita akan mati. Bapak ibu hanyalah menjadi seorang bapak ibu. Semi hanyalah menjadi seorang semi. Bu Ning hanyalah seorang Bu Ning. Seorang ibu dari anak-anak, istri dari suami. Tetapi apabila kita mengalirkan kehidupan itu, berkat-berkat yang kita terima dari Tuhan, seperti Danau Galilea, akan menghasilkan banyak kehidupan. Kita belajar dari keadaan alam. Dari mana datangnya angin? Dan kemana angin berhembus? Sebab tidak ada yang mengetahuinya. Demikian firman. Ketika Tuhan mempercayakan kita segala sesuatu, Tuhan mau kita menjadi pengelola, bukan pemilik. Sebab pemilik hanyalah milik Tuhan. Tuhan mengizinkan kita menjadi pengelolanya, menjadi manajer kebun anggurnya. Mari kita responi pemberitaan Injil dan kita bagikan kepada siapapun. Orang yang Tuhan tunjuk untuk menerima kabar pemberitaan Injil.
Mereka menyeberangi sungai Yordan yang airnya sebak ke hulu. Namun ketika kaki para imam pembawa tabut perjanjian menginjak air sungai itu, dasar sungai itu yang kering itu, dan itulah melambangkan tempat kematian kedua. Dan pada waktu itu juga Tuhan yang di dalam tiang api dan awan memandang kepada tentara orang Israel, lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Ia membuat roda kerannya berjalan miring dan maju dengan berat, hingga mereka menyadari bahwa Tuhanlah yang berperang untuk melawan mereka bagi bangsa Israel. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan orang mereka yang berkuda. Ketika Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, berbaliklah air laut ke tempatnya. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. 1 Korintus 10 ayat 1 menuliskan, aku mau supaya kamu mengetahui, saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan, dan mereka semua telah melintasi laut untuk menjadi pengikut Musa. Mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Ibrani 11 ayat 29, karena iman mereka telah melintasi laut merah, sama seperti melintasi tanah kering, sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Apakah kita saat ini di hadapan Tuhan? Apakah kita bangsa terpilih? Atau kita golongan dari bangsa Mesir? Mereka yang golongan dari bangsa Mesir mencoba-coba masuk dalam panggilan, dalam pekerjaan yang bukan panggilan mereka, dan akhirnya mereka menjadi kecewa dan mundur dari Tuhan. Tapi saya yakin Bapak Ibu adalah golongan dari orang-orang terpanggil, orang-orang percaya. Untuk itulah mari kita sampaikan kebenaran ini. Kita sampaikan berita kebenaran firman Tuhan di mana-mana. Karena ini adalah bagian dan tugas kita. Sebab Tuhan memanggil kita untuk menjadi terang. Sebab hanya teranglah yang tidak memiliki bayang-bayang. Kita belajar dari kitab Yosua 3:17. Tapi para imam mengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering, di tengah-tengah sungai Yordan, sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering, sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Kita belajar dari kitab Yosua 3:17 ini. Mereka yang mengangkat perjanjian Tuhan tidak basah oleh keadaan sekitar. Mereka yang meninggikan perjanjian Tuhan akan diselamatkan.
Yosua 4 ayat 18. Ketika para imam mengangkat tabut perjanjian Tuhan itu keluar dari tengah-tengah sungai Yordan, dan baru saja kaki para imam itu dijejakkan di tanah yang kering, maka berbaliklah air sungai Yordan itu ke tempatnya dan mengalir seperti dahulu dengan meluap sepanjang tepinya. Ini adalah peristiwa terhadap kematian sistem dunia. Peristiwa dalam perjanjian lama menjadikan lambang bagi perjalanan rohani seorang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Agar seorang diselamatkan dari sistem dunia dan memasuki kerajaan surga, mereka harus melewati suatu tempat kematian, yakni dibaptiskan bersama Tuhan Yesus dalam baptisan air, mati dikuburkan, dan dibangkitkan bersama-sama Dia. Roma 6 ayat 3 menuliskan, atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus Yesus telah bangkit dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia melalui baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikianlah juga kita dimungkinkan hidup dalam hidup yang baru. Sudahkah pada pagi hari ini Bapak Ibu mati dari manusia lama? Sudahkah kita menyadari hal ini untuk berjalan dalam manusia baru? Mari kita merenung sesaat. Apakah tabiat-tabiat manusia lama itu semakin hari semakin terkikis, atau kita mempertahankan tabiat-tabiat lama itu, atau kita menyayangkan masa lalu dan karakter-karakter kita di masa lalu? Apakah harga diri kita jauh lebih tinggi dari kemuliaan yang Tuhan sediakan? Kita akan dibimbing oleh Ibu Ning. Kita berdoa bersama-sama, memohonkan kepada Tuhan untuk dapat mati secara sistem dunia dan memperoleh kebangkitan dengan hidup yang baru, yakni manusia baru, manusia rohani yang selalu berjalan bersama-sama dengan Sang Pencipta. Silakan Ibu Ning. Yes. Tujuan Allah untuk menciptakan kita adalah supaya hidup kita berbuah. Ketika kita berbuah, maka gambar Kristus diwujudkan dan kerajaan Allah hadir melalui hidup kita di bumi seperti di surga. Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku
kamu tidak dapat berbuah apa-apa. Ini pelajaran buat saya pribadi, karena kemarin sempat saya terpancing hati lama saya. Otomatis saya meninggalkan hadiratnya Tuhan. Walaupun hanya sebentar, tetapi itu membuat saya mendapatkan pelajaran yang begitu sangat-sangat ada nilainya yang luar biasa. Ketika saya sempat sikap hati saya nggak benar, bahkan saya berani menolak tugas dari Kak Sam karena sikap hati saya yang salah. Saya ketika mau pelayanan, saya sempat jatuh. Mau naik bis saya jatuh. Dan di situ saya tahu. Saya langsung ngerti. Ternyata saya di luar hadiratnya Allah. Dan saya di dalam kendaraan itu langsung minta ampun sama Tuhan, dan saya langsung kembali ke Tuhan. Saya berdamai dengan diri saya berdamai dengan keadaan. Dan ternyata Tuhan tetap mengasihi. Ini bukan karena Tuhan yang jahat atau Tuhan yang memukul saya, bukan. Tetapi ini karena buah dari kemarahan saya. Sehingga saya mendapatkan denda. Sehingga saya jatuh dan kaki saya sempat terluka juga. Sebab di luar Tuhan kita tidak dapat berbuah apa. Benar Tuhan, kami di luar Engkau, kami putra-putrimu tidak dapat berbuah. Kami di luar Engkau, kami tidak dapat menjadi berkat. Kami di luar Engkau, kami tidak dapat menjadi terang dan garam dunia. Kami juga bahkan tidak dapat menyenangkan hati-Mu, Tuhan. Namun demikian, Engkau benar-benar mengasihi kami. Engkau selalu masih memberikan kesempatan kepada kami untuk dapat berbuah. Kami mohon kepadamu, Roh Kudus, agar kami dapat mengosongkan diri kami dari kemanusiaan kami, baik dari ego kami, keinginan hati lama kami, hawa nafsu, keinginan daging kami. Tolong Roh Kudus, Engkau terangi kami. Engkau terangi hati kami. Mana yang masih
diselubungi dengan kegelapan. Engkau celikkan mata hati kami. Yes, Engkau celikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kami benar-benar bisa melihat, mata kami terbuka, mata rohani kami senantiasa benar-benar terbuka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga kami mengerti apa yang jadi kehendak-Mu. Yes, kami mohon kepadamu Roh Kudus, selubung-selubung ini Kau bukakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan di dalam Markus 7 ayat 34 dan 35. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, Ephata, yang artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pulalah pengikat lidahnya, lalu ia berkata-kata dengan baik. Demikian juga dengan telinga rohani kami, Tuhan. Yes, telinga kami terbuka di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Semua spirit-spirit yang sering membuat kami salah paham dengan maksudnya Tuhan, spirit-spirit yang sering membuat kami tidak mengerti kehendaknya Tuhan, kami minta tolong. Kami minta tolong Roh Kudus, Kau lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga kami menjadi mengerti kehendak-Mu Tuhan. Kami menjadi mengerti dan bisa melakukan setiap kehendak-Nya Bapa. Kehendak-Mu Tuhan Yesus, kehendak-Mu Roh Kudus. Karamato shikarama kolorono shikarama karana shika. Yes, pagi hari ini Roh Kudus benar-benar membersihkan telinga rohani kita dari semua kotoran sampah-sampah, semua sampah-sampah gosip, semua sampah-sampah sumpah serapah. Yes, silahkan Roh Kudus, lepaskan kami, bersihkan sampai benar-benar tuntas di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua sampah-sampah intimidasi, bahkan sampah-sampah yang membuat kami ingin bahkan tergeliti untuk menghidupi hati kami yang lama. Tolong Roh Kudus, Kau lepaskan kami, bersihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tolong Roh Kudus, bersihkan supaya kami bisa mendengarkan setiap apa yang Tuhan katakan. Kami bisa mendengarkan apa yang Bapa katakan, apa yang Engkau Roh Kudus instruksikan, dan kami bisa untuk melakukannya. Terus Roh Kudus, silakan terus Roh Kudus bersihkan kami, bahkan yang membuat daging kami nyaman. Tolong Roh Kudus, lepaskan kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus.
supaya keinginan-keinginan kami, keinginan daging kami, Engkau ganti dengan keinginan-keinginan-Mu Tuhan. Sebab di dalam firman-Mu, di dalam Markus 10 ayat 38, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur karena kasih-Mu yang begitu besar, yang Engkau berikan kepada kami semua, yang Engkau berikan kepada seluruh keluarga kami. Dengan kasih-Mu, Engkau panggil kami, Engkau pilih kami untuk mengikuti Engkau menjadi pasukan-pasukan imam-Mu yang Engkau khususkan untuk melakukan setiap kehendak-Mu. Walaupun daging kami seringkali meronta, walaupun daging kami seringkali berontak, namun ini kami Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami untuk tetap menjadi pasukan-pasukan imam-Mu, menjadi pasukan-pasukan yang Engkau khususkan untuk menjadi terang bagi dunia. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Ini karena kasih karunia-Mu, Engkau membawa kami, Engkau membawa keluarga kami masuk ke wilayah daerah kehendak-Mu, wilayah kehendak-Mu yang sempurna. Dan kami mulai sejak hari ini dan selama-lamanya tidak tinggal di daerah kehendak-Mu yang baik atau berkenan saja, tetapi kami benar-benar memasuki daerah kehendak-Mu yang sempurna. Ini kami Bapa, ini kami Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Kami mohon bimbingan-Mu, karena kami percaya tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa Engkau kami tetaplah kami yang hidup tetap menjadi manusia lama. Tetapi karena Engkau yang mengasihi kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang hidup. Dan bukan di dalam kebinasaan lagi. Engkau yang menyalibkan di dalam salib kami.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Engkau yang senantiasa membimbing kami, menyertai kami, mendidik kami, sehingga kami mau menyalipkan semua keinginan daging kami dalam salib kami. Jika kami bisa, itu bukan karena kami, tetapi Engkau yang memampukan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi. Terima kasih Roh Kudus. Kami benar-benar mengucap syukur. Kami benar-benar percaya Engkau sudah memberi predikat kepada kami menjadi manusia baru, menjadi pengikut-pengikut Kristus yang menjadikan Engkau Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, sebagai Raja kami, menjadi Tuhan kami yang hidup. Karena Engkau hidup di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Engkau layakkan kami menjadi manusia ilahi. Engkau yang bertahta di dalam kehidupan kami. Engkau yang bersinar di dalam kehidupan kami. Sehingga sinarmu itu terpancar melalui kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Engkau memeteraikan kami. Yes, Engkau memeteraikan kami. Engkau memeteraikan kami, Roh Kudus. Menjadi manusia baru. Tabiat yang baru. Pikiran yang baru. Hati yang baru. Perkataan-perkataan yang baru, perkataan-perkataan yang berkat, perkataan-perkataan yang hidup. Karena Engkau yang hidup di dalam kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Sehingga kami senantiasa hidup di dalam pimpinan-Mu, pimpinan Roh-Mu. Dan kami bisa berbuah yang sangat-sangat lebat. Dan kami bisa mengeluarkan buah yang manis, yang segar, yang enak, yang bisa dirasakan oleh Engkau Bapa, Tuhan Yesus dan Engkau Roh Kudus dan manusia. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami benar-benar mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Yesus,
Kami bersyukur Tuhan, oleh karena perbuatan besar dan ajaib. Kami bersyukur Tuhan, kami menyembah Allah yang benar, kami menyembah Allah yang hidup, kami menyembah Allah yang besar. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ketika para murid menjala ikan di Danau Galilea, mereka mendapatkan sejumlah ikan, 153 banyaknya. 153 merupakan bilangan dari kata-kata bahasa Ibrani Ani Elohim, yang artinya Akulah Allah. Itu ketiga kalinya Yesus menampakkan diri setelah bangkit dari kematian. Nama Yahweh, yaitu nama kudus Allah dalam Alkitab Taurat, disebutkan sebanyak 153 kali dalam kitab Kejadian pada kitab Ibrani. Segala sesuatu sangat presisi menubuatkan tentang Allah yang adalah Yahweh yang turun ke dunia. Dari Abraham sampai Daud 14 keturunan. Dari Daud sampai kepada pembuangan ke Babel 14 keturunan. Dari pembuangan Babel sampai lahirnya Yesus yang disebut Kristus, anak dari Yusuf, 14 keturunan. Kita belajar bilangan 14 adalah nama Daud. Dikali 3 42. 42 kali bangsa Israel berhenti beristirahat ketika keluar dari bangsa Mesir. Begitu presisi, begitu sistematis Tuhan menceritakan keberadaan dirinya. Alkitab menuliskan, barang siapa bijak, baiklah ia menghitung bilangan anak manusia. 14 kali 3 merupakan penjelasan dari Trinitas Allah yang sempurna. Saya menyadari hal ini Bapak Ibu, dan inilah yang saya bagikan kepada Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini, untuk kembali berdiri, kembali bersemangat menyelidiki kitab suci, suka akan firman Tuhan, temukan rahasia-rahasia yang tersusun rapi di sana. Yesus berkata kepada murid, kepadamu akan
akan diberitahukan segala sesuatu dengan terbuka, tidak dengan tersembunyi. Kita adalah murid, tidak ada yang tersembunyi. Tapi bagi mereka, segala sesuatu diberitakan secara perumpamaan. Mari kita sadari bahwa kita adalah seorang murid, dan kita berhak mendapatkan rahasia-rahasia. Kita mengucap syukur kepada Tuhan yang janji. Abraham dijanjikan menjadi bapak bagi bangsa besar, tapi ketika Abraham mati, Abraham tetaplah Abraham. Dia tidak menikmati sebagai bapak bangsa besar. Akan tetapi keturunan Abraham menjadi bangsa yang besar, sehingga Abraham dijuluki bapak orang beriman. Sama seperti Yakub. Yakub menjadi bapak segala bangsa, menjadi patriot, bapak segala bangsa, karena Yakub bertemu muka dengan Tuhan. Saudara Ishak, yakni Ismail, yang hendak dibuang, ditinggalkan oleh ibunya Hagar untuk mati, tapi malaikat datang. Hagar adalah perempuan yang memandang wajah Allah, sehingga ia mengenal Allah dengan sebutan El Roy, Allah yang memperhatikan. Hagar memandang wajah Allah, dan anak Hagar, Ismail, menjadi bangsa yang besar. Temukan wajah Allah dalam setiap keintiman Bapak Ibu masing-masing. Temukan wajah Allah, pandang wajahnya, dan Tuhan menjadikan kita bangsa yang besar. Ini rahasia-rahasia yang Tuhan singkapkan dari hari ke hari. Mungkin kita nggak menerima janji Allah, kita nggak menikmati itu, tapi anak cucu kita pasti menerima. Dari Ishak melahirkan Yakub. Dari Yakub melahirkan ke-12 suku Israel. 12. Yesus disunat umur 12. Yesus menyembuhkan wanita pendarahan yang selama 12 tahun. 12 batu permata ditutup dada para imam. Yang disebut jubah efod. Saya bertanya, Tuhan, kenapa 12? Tahukah Bapak Ibu, 12 itu artinya adalah penyerahan kedaulatan kepada tangan anak manusia. Kami bersyukur ya Tuhan, segala sesuatu tersingkap. Karena kami adalah murid, kami berhak menerima penjelasan-penjelasan, penyingkapan-penyingkapan. Masa perjalanan bangsa Israel di padang gurun selama 40 tahun menunjukkan kepada kita bahwa tidak seorang pun dapat memasuki tanah perjanjian karena hidup di bawah hukum Taurat.
Bahkan Musa tidak masuk ke dalam tanah perjanjian. Karena Musa hanya satu kali saja berbuat salah, yakni menjadi marah di depan orang Israel dan memukul batu karang untuk mengeluarkan air daripadanya. Baptisan Roh Kudus diberikan kepada mereka yang telah dilahirkan baru ke dalam Tuhan Yesus, melengkapi mereka dengan kuasa untuk menaklukkan kota demi kota dan mendudukinya sebagai warisan mereka. Dan mereka harus menyalipkan tabiat daging mereka dan berjalan mengikut Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kalau pada pagi hari ini kami boleh belajar bersama-sama, kami boleh dibangkitkan dari manusia lama kepada manusia yang baru. Kalau pada pagi hari ini firman-Mu terus membukakan mata kami, sehingga kami boleh melihat Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang besar, Tuhan yang presisi, Tuhan yang konsisten, Tuhan yang persisten dalam setiap janji-janjinya. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Kami memberkati hari ini karena Engkau ya Tuhan hidup dalam kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami mau terus belajar dan belajar dan belajar. Kami tahu terus, kami mau terus menggunakan hati kami, menggunakan telinga kami untuk mendengarkan Engkau mengajar kami. Terpujilah Tuhan sampai selama-lamanya. Mari Bapak Ibu, waktunya gak cukup. Kita harus menyelesaikan sesi pada pagi hari ini. Banyak yang Tuhan mau sampaikan. Saya berdoa Bapak Ibu menerima pewahyuan demi pewahyuan yang lain, yang lebih dalam. Mari kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Ketika bangsa Israel umat-Mu menyeberangi laut merah yang merupakan kematian bagi bangsa Mesir, demikianlah Engkau menuntun kami kepada kematian terhadap daging kami. Dan jemaat Tuhan, pulanglah dan hadapilah hari ini dengan kebangkitan bersama Kristus. Sebab darahnya adalah nubuatan dari laut merah yang adalah kematian dan jalan keselamatan. Terimalah pengurapan dari Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh-Nya yang kudus, hidup yang baru, dan jalanilah hari ini dengan damai sejahtera, penyertaan yang daripadanya sepanjang hari ini, keselamatan, perlindungan, kesembuhan, pemeliharaan yang sempurna, dan keamanan ada bersama-sama dengan kita sepanjang hari ini. Roh Kudus, urapilah kami dengan minyak yang baru, demi nama Tuhan Yesus yang percaya dan menerima berkat. Sama-sama katakan amin, amin, amin.